Halo teman-teman, diperkenalkan kami dari kelompok aplikasi jasa. Di sini kami mempresentasikan produk kami yaitu Thomas, yaitu aplikasi penawar jasa. Baiklah, itu aja. Demikian, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bagian aplikasi user. Di sini ada tampilan dashboardnya dan yang paling atas ini ada logonya. Lalu di tengahnya itu ada alamat dan ada juga untuk melihat tukang yang sudah difavoritkan. Di sini masih belum ada. Jadi misal kita coba satu tukang untuk dimasukkan ke favorit. Nah, nanti ada tampilan tukang yang sudah dimasukkan ke bagian favorit. Lalu ada notifikasi juga. Sini semua notifikasi dari tukang, chat atau dari server akan masuk ke sini. Lalu untuk di bawahnya lagi ada search, misal jasa. Kita bisa coba untuk mencari misal servis AC. Oke, masih belum bisa. Lalu untuk selanjutnya ada solusi jasa terlengkap. Ini mungkin bisa iklan ya. Nanti ada beberapa penyedia jasa yang ingin mengiklankan jasa mereka di bagian dashboard. Nanti akan dimasukkan ke bagian sini. Lalu di bawahnya ada kategori. Kita sudah membuat dua kategori, yaitu servis AC dan juga cuci piring. Ketika ditekan, nanti akan menampilkan semua penyedia jasa yang memang sudah sesuai dengan jasanya masing-masing. Ada juga cuci piring, yaitu Abdul. Lalu selanjutnya ada beberapa tampilan jasanya yang dikategorikan per pelayanannya. Ada servis AC dan juga cuci piring. Di sini juga bisa lihat semua tampilannya mirip seperti yang sebelumnya. Dan untuk melihat detail tukang atau penyedia jasanya juga bisa. Di sini ada foto pengerjaannya. Jadi penyedia jasanya bisa mengupload testimoni pengerjaan, foto-foto bagaimana di pengerjaan. Lalu ada foto profilnya, nama, dan juga ada jenis pelayanannya. Ada status aktifnya juga, rating, dan untuk yang tengah ini adalah jumlah pesanan yang sudah dikerjakan. Lalu ada tarifnya juga. Dan dan di sini penyedia jasa juga bisa mengupload portofolio pengalaman dari pengguna penyedia jasanya, dan ada badge juga. Lalu ada lokasinya juga. Lokasinya bisa kita lebih berfokus ke Surakarta dulu. Untuk tukangnya ada deskripsinya. Nanti kita akan tambahkan deskripsi yang lebih detail mungkin. Lalu ada nomor teleponnya juga atau kontak, dan juga portofolio yang bisa upload oleh penyedia jasanya. Lalu kita coba di sini untuk fitur chatnya. Di sini fitur chatnya sudah bisa. Misal saya ingin mencoba halo Mas. Nah, nanti notif ini akan dikirim ke penyedia jasanya. Misal kita coba si Javier ini, penyedia jasa Javier. Kita coba ketik dulu. Halo Mas Javier. Lalu di sini juga di aplikasi tukangnya dia nampilin pesan yang dikirim oleh user. Ini lagi masih login. Di pos aja. Ini perlu Mas ya untuk aplikasi tukang. Lalu lanjut ke untuk portofolio. Di sini kita bisa download juga, tapi karena memang belum ada contohnya, jadi masih belum bisa untuk melihat portofolionya. Dan untuk pemesanannya kita pertama harus pilih dulu pelayanan apa aja yang ingin kita pesan. Misal kita coba servis AC, pilih servis AC, lalu pencet pesan sekarang. Di sini akan ada laman konfirmasi pesanan. Kita bisa menentukan waktu pengerjaan mulai dari kapan dan jamnya jam berapa, dengan durasinya juga berapa, mulai dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau mungkin bisa sesuai pekerjaannya. Untuk alamat di sini bisa ditulis manual, bisa ditulis bebas, mau tulis jalan apa gitu, atau mungkin bisa lokasi kantor atau lainnya untuk lebih spesifik pengerjaannya di mana. Dan kita juga bisa buka peta untuk memilih peta untuk lokasi lebih detailnya. Misalnya coba di sini. Misalnya di sini ya, coba. Nah, sudah.
Di sini akan tertulis koordinat dari petanya. Lalu untuk deskripsi pekerjaannya ada beberapa pilihan atau bisa juga diisi manual. Misalnya hasil saya kurang ini. Nah, seperti itu. Untuk metode pembayarannya ada 5 pilihan: tunai, transfer bank, kris, OVO, dan juga GoPay. Dan di bawahnya itu ada ringkasan pesanannya, yaitu ada nama tukang, layanan, tanggal, jam, durasi, dan juga pembayaran, jenis pembayarannya. Misal di sini kita coba pilih tunai, konfirmasi, dan bisa lihat detail pesanannya di riwayat. Nah, ini di sini ada tampilan pesanan, detail pesanannya, ada menu update lokasi dari tukang, ada status perjalanannya, dan juga ada lokasi tukangnya di mana. Nah, karena tadi user sudah memesan jasa chat AC, di aplikasi tukangnya itu terdapat notifikasi pemesanan telah ada. Tinggal kita terima aja sebagai jasanya. Dan ada aktif di sini. Nah, ini ada nama pelanggan, nama HP pelanggan, tanggal dan ini. Dan ada alamat pelanggannya juga. Di sini kita bisa langsung saja mulai pekerjaannya. Ada di kami dulu. Nah, di sini juga ada buat ke lokasi ke pelanggan. Jadi setelah tukang mengonfirmasi, di sini sebagai pelanggan atau user bisa, ini detailnya. Nah, di sini juga ada detail lebih singkatnya, itu alamat di mana, tanggal dan layanan apa. Lalu kita bisa lihat peta juga, mungkin mau melacak atau mau lihat lokasi dari pengerjaannya. Nah, kita balik lagi ke aplikasi. Di sini juga bisa melacak tukang itu sampai mana dari perjalanannya. Dan kalau untuk bayar di sini bisa dilihat ada instruksi juga cara pembayarannya bagaimana. Bisa transfer rekening, mungkin ke bayar langsung dari tukangnya. Ada juga total nominal dari total pembayarannya dan juga nomor referensi untuk konfirmasi ke tukangnya. Misalnya selanjutnya ada laman chatnya. Ini ada tampilan chat dari beberapa tukang yang sudah dicat oleh usernya. Ini ada Javier dan juga Rem tadi seperti yang saya coba sebelumnya. Lalu untuk bagian profile, untuk bagian riwayat, ini ada riwayat, ada beberapa tampilan dari riwayat dari jasa yang sudah kita pesan. Dan kalau tampilannya jasanya udah selesai dan belum lunas, akan seperti yang pada service time itu, ada tulisan lunas dan juga sudah di-review. Lalu untuk profile di sini ada, kita masih bisa mencoba mengedit nama lengkap dari user, nomor HP dan juga alamat dari usernya. Dan passwordnya juga bisa diubah kalau sesuai dengan kemauan dari usernya. Lalu untuk badge di sini, user juga bisa mendapatkan badge dari sistemnya, tergantung seberapa sering user memakai aplikasi ini. Lalu ada juga chat customer service untuk pusat bantuan jika ada kendala dalam pemesanan atau dalam sistem, itu bisa melalui pusat bantuan ini. Misalnya bak aplikasinya, misalnya saya sudah pesan tapi mungkin tidak terkirim, bisa kirim pesan. Nah, di sini sudah ada notif pesan terkirim ke pusat bantuan. Untuk fitur dari untuk fitur dari aplikasi user untuk sekarang masih segitu saja, dan juga dari aplikasi tukang juga masih segini aja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin panel. Di sini kita berada di dashboardnya. Di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada ringkasan, pekerja, pelanggan, pesanan, dan performa. Di sini kita bisa lihat pelanggan spesial kami atau enggak pekerja keras kami. Di sini bisa lihat
yang juaranya sekarang itu RAM, di mana dia baru satu pesanan tapi memiliki 5 rating bintang. Di sini ada list pekerjanya. Jadi kita bisa lihat pekerja kami siapa aja yang di sini dan total pesanan. Ini tren pesanan. Kita bisa lihat laporan kita di sini. Misalnya di tanggal bulan ini pesanannya naik dan rank tertinggi juga akan tertulis di sini. Dan berikutnya pelanggan aktif. Di sini kita bisa lihat pelanggan yang sering order di dalam Thomas. Di sini kita bisa lihat di film order apa servis AC, ada rem. Di sini ada rating tanpa status selesai. Baik, di panel berikutnya ada servis. Nah, servis itu di mana di sini kita bisa lihat stok semua pekerja di dalam Thomas. Di sini ada Javier, Ren, Abdul, Budi. Di sini kita bisa lihat mereka aktif atau tidak dan update atau tidak. Untuk user di sini pelanggan kami yang register di aplikasi kami, di sini ada ID-nya Morris ID1 dan ID2 dan dengan statusnya di sini kita bisa lihat. Berikutnya layanan yang tersedia di sini kami juga bisa mengatur layanan yang diperlukan. Misalnya ada layanan baru yang pengen di request, kita tinggal menekan tambah layanan tersebut akan ditambahkan di sini. Dan untuk tag order di sini kita bisa lihat list pesanan ordernya dengan status selesai atau enggak. Terus tag reviews di sini kita bisa lihat pelanggan kami nge-review pekerja kami dengan ID-nya, dengan apa namanya, dan rate-nya, dan komentarnya bisa apa aja. Berikutnya kita masuk di tag monitoring. Di sini kami mengurus segala hal yang diperlukan di aplikasi Thomas dan aplikasi pekerja Thomas. Di sini ada verifikasi di mana kami memverifikasi tukang yang mau bekerja di sini. Jadi ketika mereka kirim lamaran mereka ke kami, maka akan masuk ke sini. Berikutnya masuk ke tab pembayaran. Di sini itu di mana kita bisa lihat list-list pembayaran yang sedang pending, yang belum dibayar, yang dikonfirmasi. Di sini kita bisa lihat semua. Kita bisa klik, explore apa, biar kita bisa tahu. Berikutnya tab broadcast. Broadcast itu khususnya itu di notifikasi untuk aplikasi. Di sini kami bisa mengirimkan sebuah laporan ke tukang, misalnya kayak ada laporan misalnya pajak naik. Di sini kami bisa langsung mengirim pesan ke tukang. Untuk berikutnya yaitu customer service, yaitu support. Di sini kami bisa juga menerima kritikan dari pelanggan maupun pekerja kami di dalam aplikasi Thomas. Berikutnya user support. Di sini khusus banget buat usernya yang ingin melapor pekerjanya. Jadi di sini bisa dikritik pekerjanya itu gimana sih, apa dia nggak mau datang atau gimana. Terus itu kita masuk ke dalam tab badge. Tab badge itu apa sih? Tab badge itu sebuah sistem atau reward yang kami buat untuk pelanggan dan pekerja kami. Misalnya pelanggan tersebut melakukan hal yang baik atau yang luar biasa, kami akan memberi reward dari sini, yaitu badge. Jadi ada nanti mungkin ada badge yang terbatas atau mungkin apa. Terus yang terakhir yaitu Firebase Push. Di sini dimana kami mengetes notifikasi langsung selain broadcast tersebut. Broadcast itu fungsinya sebagai pemberitahuan kepada tukang. Kalau broadcast ini fungsinya itu untuk mempromosikan sesuatu. Jadi langsung mempromosikan, misalnya kayak Thomas lagi ada diskon untuk user, silakan pesan di sini. Di sini kita bisa menghubungkan langsung dengan Firebase kami maupun di backend kami. Dan saya akan menjelaskan di backend kami. Di backend kami memakai namanya Railway. Jadi di sini itu kami mempush Thomas ke dalam GitHub dan GitHub ini bisa langsung ke MySQL. Maka akan di-deploy secara live langsung. Di sini kita bisa lihat, maka Thomasnya ini berjalan secara live. Nah, berikutnya segitu aja buat admin panelnya. Akan saya serahkan kembali ke aplikasi user. Baiklah, demikian dari presentasi kami. Dimohon dari salah kata kami ucapkan terima kasih.